tentang macam-macam azab kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, azab kubur itu adalah sebuah hal yang wajib kita imani. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adabil qabri. Habar-habar tentang azab kubur, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, derajatnya sampai tingkat mutawatir. Jangan sampai diingkari karena riwayatnya mutawatir. Artinya mutawatir itu banyak sekali riwayatnya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi, adzabul qabri haqqun, azab kubur itu sebuah hak adanya. Dan Imam Ghazali mengatakan, man angkarahu fahuwa mubtadi, siapa yang mengingkari azab kubur maka dia adalah ahli bid'ah. Dan Imam Suyuti mengatakan, adzabul qabri huwa adzabul barzakh, azab kubur adalah azab barzakh. Udhifa ilal qabri li'annahu al-ghalib. Kenapa disebut kubur? Karena memang umumnya orang dikubur. Tapi sebenarnya ini disebut dengan barzah. Barzah itu artinya penghalang tembok antara kehidupan dunia dengan kuburan. Makanya tidak akan bisa orang itu mengintip kehidupan kuburan. Kenapa? Karena ada barzah, tembok yang menghalangi antara kita dengan mereka. Walaupun Anda pasang CCTV sekalipun, kita letakkan CCTV dalam kuburannya, maka kita tidak akan mampu melihat mungkar nakir peristiwa apapun yang ada di kuburannya. Ingat, karena ada barzah tadi. Barzah itu penghalang antara kehidupan kita di atas bumi dengan kehidupan di bawah bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang adab kubur ada 9 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan dalam riwayat yang kita sudah lalui penjelasannya, az-zarbu bimitraqatin min hadid. Pertama, pukulan dengan palu dari besi yang bisa menghancurkan gunung. Dan itu berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari, di mana disebutkan bahwa fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi illa tsaqalain. Ketika dia dipukul dengan palu itu, tidak ada manusia atau jin yang mendengarnya kecuali makhluk dari selain keduanya. Artinya jin dan manusia tidak bisa mendengar jeritannya. Yang bisa mendengar hanyalah binatang-binatang itu. Binatang mendengar jeritan kita, tetapi manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Kemudian yang kedua, yufrashu lahu qabruhu naran wa yulbasu naran wa yuftahu lahu babu ila nar wa yudayyaku alaihi qabru wa yudrabu bimitraqatin azimatin law dhuriba biha jabalun la sara turaba wa yubashshiru bil adabi fil akhirah. Kemudian yang kedua, azab kubur itu terkadang dalam bentuk dihamparkan tikar dari neraka, dipakaikan pakaian dari neraka, dibukakan pintu dari neraka, disempitkan kuburannya, diletakkan palu yang bisa menghancurkan gunung, dan ditakut-takuti dengan azab akhirat. Bayangkan orang yang di kuburan, sebagian mereka dibentangkan tikar dari neraka, dipakaikan pakaian dari neraka lagi, dibukakan pintu dari neraka lagi, disempitkan lagi kuburannya. Subhanallah. Ini azab kubur yang kedua. Gambaran azab kubur yang kedua bisa dibaca dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abi Dawud dari hadis Bara bin Azib. Kemudian yang ketiga, al-khasfu fil ardi. Terkadang dibuat gempa dalam kuburan. Yang merasakan orang yang dikubur saja itu. Kita di atas bumi tidak ada gempa, tapi yang ada di kubur itu merasa digempakan, seolah-olah dia kemudian bumi itu digempa-gempakan, dan dia merasakan seperti itu. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, syakku janibai al-fammi ila qafah. Terkadang datang malaikat yang menakutkan, kemudian membawa cerulit yang sangat tajam, kemudian dimasukkan ke mulutnya, kemudian diiris sampai ke tengkuknya.
Jadi tarik, dimasukkan pisau itu ke mulutnya, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya. Naudzubillah. Atau terkadang radkhur ra'si bil hijarah. Ada malaikat yang membawa batu besar, kemudian orang itu dibaringkan, kemudian dibentur-benturkan kepalanya. Kalau hancur nih, dikembalikan lagi kepalanya menjadi bentuk baru, dihancurkan kembali, dan begitu seterusnya. Terkadang al-harqu fi tannuri minan nar, disediakan satu mangkok, satu bejana yang sangat besar, isinya air yang mendidih dari api neraka, kemudian digorengkan di dalamnya. Atau terkadang as-sibahatu fi nahri min damin ma'adh-dharbi bil hijarah. Tiba-tiba kemudian dia dihadapkan dengan sungai, semuanya bentuk darah. Kemudian dia diletakkan di tengah-tengah sungai darah itu. Kemudian dia akan berenang, tidak bisa ke pinggir, karena setiap ke pinggir maka akan dipukulkan batu yang sangat besar ke mulutnya, sehingga dia akan berputar-putar sampai mati hidup lagi, dan begitu seterusnya. Dan 4 poin ini berdasarkan hadis Bukhari yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundab radhiyallahu anhu. Kemudian yang nomor 8, ishti'alul malil masuk minal ghanaim ala sahibi. Kalau dia dahulunya di dunia suka mencuri ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi, maka harta itu akan didatangkan dan akan menyala-nyala seperti api yang sangat besar dan menyambar-nyambar dirinya. Atau yang terkadang, yang terakhir yang nomor 9, wa ma'ahadal adab al-hissi hunaka aidan adabul ma'nawi. Ini kan adab hissi, adab badannya, tapi di sana juga adab, ada yang disebut adabun maknawi, adab secara makna, dengan ditakut-takutinya dia dengan neraka. Jadi dibentangkan gambaran di neraka, nanti kamu akan masuk ke situ, nanti akan masuk ke situ, dan dia akan merasa takut yang luar biasa. Ini padahal baru adabul adna, ya, adab yang rendah. Adab yang besar itu nanti di neraka. Ini 9 gambaran tentang adab kubur. Adapun adab kubur sendiri, ikhwan, itu terbagi menjadi 2. Ada adab kubur itu yang azabun daim la yanqati'u ila qiyamis sa'ah. Adabnya terus sampai kiamat dibangkitkan, enggak terputus. Dan yang kedua, ada adab kubur itu tidak terus tetapi terputus. Seperti apa gambarannya? Yang pertama, azab kubur yang tidak terputus sampai kiamat adalah azab kubur bagi orang kafir dan bagi orang munafik, dan itu disebutkan dalam surah Ghafir ayat 46. Adapun azab yang terputus adalah azabnya usatul muwahhidin. Mungkin di dunia dia ahli tauhid, orang yang beriman, tetapi terjerumus kepada kemaksiatan. Dia sholat tapi masih berzina, dia sholat masih berdusta, dia sholat mungkin riba, dan begitu seterusnya. Jadi dia masih berbuat baik, beribadah, tapi satu sisi dia bermaksiat, ya. Maka orang-orang yang seperti ini tidak terus menerus sampai kiamat. Akan tetapi orang yang seperti ini akan terputus azabnya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akan terputus dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mati, maka akan ditampakkan tempat duduknya siang dan malam. Kalau dia termasuk penduduk sorga, maka dia akan menjadi penduduk sorga. Kalau dia termasuk penduduk neraka, maka selamanya dia akan diazab sampai kiamat dibangkitkan. Artinya kalau orang beriman, ya akan diazab, tetapi ada akhirnya, terputus. Mungkin dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia orang kafir, orang munafik, maka tidak akan terputus. Kemudian pembahasan yang keempat tentang apa penyebab azab kubur. Penyebab azab kubur yang paling dominan adalah an-namimatu,
orang yang suka mengadu domba. Wa adamu tanazzuh minal baul, dan tidak perhatian dengan kebersihan hadas. Dia kencing sembarang. Kan banyak tuh orang yang kencing sembarang, ya, tidak cebok gitu ya, tidak jelas ceboknya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi SAW ketika itu lewat di dua kuburan, dua-duanya sedang diadab. Kemudian Rasul mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah dua, kemudian ditancapkan di dua kuburan. Kemudian Rasul mengatakan, mudah-mudahan dengan dua pelepah kurma yang belum kering ini bisa meringankan azab. Kemudian sahabat mengatakan, kenapa orang itu diazab wahai Rasul? Kata Rasul, yang satu karena dia namimah, suka mengadu domba. Yang satu karena tidak pernah bersih apabila membersihkan hadas. Ini dua poin. Yang ketiga, ghibah. Orang yang suka menggibah. Dan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari hadis Abi Bakrah. Bahwa Nabi SAW mengatakan salah satunya adalah yang menjadikan penyebab azab kubur adalah ghibah. Ghibah itu membicarakan orang yang kalau orang itu mendengarnya dia tidak suka. Kemudian yang nomor 4, al-ghulul. Dia khianat dalam harta, mencuri harta orang. Kemudian juga yang nomor 5, hajrul Qur'anil Karim wa rafduh. Dia tidak suka dengan Quran. Dan penyebab orang jauh dari Al-Quran hari ini apa? Handphone. Yang menyebabkan orang jauh dari Quran itu HP atau handphone. Subhanallah, gara-gara handphone Quran itu tidak pernah disentuh lagi. Alasannya sudah ada aplikasi Al-Quran di dalam handphone. Saya nggak yakin orang punya handphone itu ada aplikasi Quran kecuali download ya. Harusnya yang pertama kali kalau antum beli handphone itu yang di download itu Quran kan, harusnya yang pertama kan. Tapi enggak, yang pertama di download apa? Facebook dulu, YouTube dulu, Instagram dulu, kan begitu ya. Quran itu belakangan kalau butuh saja ya. Padahal harusnya yang pertama itu. Subhanallah ya. Sekarang ini banyak orang yang mengeser hal-hal yang baik, tetapi hanya sekedar copy paste, kemudian pemberitahuan ibadah kepada manusia lewat medsos, tapi dia sendiri malas ibadah kan? Malas. Bahkan orang yang ibadah saja sekarang diberitahu. Kalau dulu orang sholat malam, tidak ada yang memberitahu dia sedang sholat malam kan? Sekarang dia kasih tahu orang. Kalau dia sedang sholat malam itu dia kasih tahu orang dengan cara apa? Ya nulis status lah di Facebook. Ya mudah-mudahan ada yang bangun jam sekian. Maksudnya itu ingin ngasih tahu bahwa dia bangun. Cuman ngasih tahu saja. Sholat kan gitu. Seolah-olah dia sedang sholat, orang tidak kan begitu. Ini kan riya juga. Apa bedanya kan begitu? Sekarang ini semua itu memang banyak orang yang baik mengeser kebaikan, tapi hanya di-share saja. Orang yang mengeser sendiri tidak pernah mengamalkan kebaikan yang di-share-nya kan. Lalu apa faedahnya ikhwatul fillah muliakan Allah azza wajalla? Makanya di sini ikhwatul fillah bahwa tantangan yang paling berat ketika orang jauh dari Quran itu adalah handphone. Handphone ini tidak bisa lepas dari kita. Tidur saja wajib di sampingnya. Kalau bisa itu sekarang ada power bank itu wajib di sampingnya. Nggak perlu lagi dicopkan, sudah ada di bawah bantal. Bangun saja itu yang dibaca. Kira-kira ada apa nih? Ya. Kemudian kalaupun dia sekarang kan tidak ada orang dengar televisi kan atau melihat televisi, jarang. Orang sekarang pegang handphone, di mobil pegang handphone, di pekerjaan tinggal handphone. Kalau hilang handphonenya, itu kayaknya hilang dunia dari dia. Ya kan? Kalau dompet ketinggalan, gampang lah nanti. Tapi kalau handphone ketinggalan, pulang diambil. Ya, sampai seperti itunya. Jadi ini salah satunya adalah hajrul Quran, meninggalkan Quran, termasuk juga an-naumu anis salatil maktubah. Orang yang sengaja tidur ketika datang waktu salat. Dan itu berdasarkan riwayat yang dikeluarkan ataupun dari sahabat Samurah ibn Jundab radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, ammal ladzi yuslagu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfadhuhu wa yanamu anis salatil maktubah. Jadi ketika Rasul menjelaskan di kuburan itu
ada malaikat yang membawa batu, kemudian ada yang terlentang, kemudian dibenturkan kepalanya sampai hancur. Kemudian malaikat ini pergi hendak mencari batu yang lain. Kemudian ketika datang batunya yang baru, rupanya kepalanya sudah kembali menjadi normal, dibenturkan lagi, kemudian cari batu lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa adapun kenapa adab orang ini seperti ini, pertama karena dia tidak pernah membaca Quran, yang kedua karena dia tidur saat datang waktu sholat. Nah ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh al-kadhib, orang yang suka berdusta. Dan sekarang dusta ini paling mudah dilakukan dengan medsos. Sekali lagi kembali ke medsos, apalagi musim politik. Hati-hati, musim politik ini jangan nge-share asal-asalan, karena terkadang untuk menjatuhkan lawan, terkadang menyebarkan berita hoax. Kita tidak tahu ya. Contoh umpamanya akhir-akhir ini kita mendengar Saudi Arabia mengadakan pesta itu Halloween, itu apa itu ya, pesta hantu. Hoax, Iwan. Tidak ada itu cerita kayak gitu. Dari mana? Itu hoax yang disebarkan untuk menjelek-jelekan negara sana kan itu. Itu kan sedang membuka festival apa? Ya, ceritanya begitu. Ya, memang dia membuka semacam wahana wisata. Kemudian di situ ada hantu-hantuan. Mungkin ada orang sana yang berpenampilan seperti itu, kemudian disebar seolah-olah Saudi mengadakan acara seperti itu. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, berita-berita seperti ini kalau kita hanya melihat YouTube saja, oh seorang benar kan? Ya. Ini berita hoax. Kadang-kadang kita mudah terpancing dengan berita-berita seperti ini hanya karena melihat YouTube saja kan? Nah, ini hati-hati. Kalau kita mungkin hanya sekedar membaca, oke lah. Tapi kalau kemudian sampai mengeser, kan sama aja dengan hantu menyebarkan dusta kan? Nah itu kan hati-hati. Ini penyebab azab kubur terbesar hari ini adalah dusta. Karena orang berdusta paling mudah sekarang. Nulis status share, copy paste share, selesai. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berdusta. Kalau dulu berdusta itu paling 1-2 orang yang kena korbannya. Sekarang kita berdusta ini bisa ribuan orang kena korban, ikhwan. Dengan cara melihat itu semua kena dengan berita yang kita share. Nauzubillah ya. Dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa innama istahaqqa ta'dzib lima yanshau an tilka kadhbah. Bahwa kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan sesuatu hal yang berhak mendapatkan azab kubur ketika seseorang mudah kemudian menyebarkan berita dusta. Kemudian yang nomor 8 zina berdasarkan hadis Samurah bin Jundab. Kemudian yang nomor 9 aklur riba, memakan dosa riba. Kemudian yang nomor 10 asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekufuran. Termasuk juga niyahatul mayit. Niyahatul mayit itu maksudnya orang yang hidup ketika ada yang meninggal, orang yang dicintainya, dia pun meraung-raung, menjerit-jerit seolah-olah menolak takdir Allah. Ya, seolah menolak takdir Allah. Ini bahaya karena membuat orang yang meninggal itu diadab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi atihi. Bahwa mayit akan diadab dengan tangisan orang yang hidup kepadanya. Makanya antum wajib, laki-laki yang menggunakan akalnya, kalau ada keluarga yang meninggal, nasihati. Biasanya wanita-wanita yang suka niyahan, ya, nasihati mereka. Jangan menangis, tabah, sebab dengan tangisan orang hidup itu menjadikan si mayat diadab masalahnya. Nah, ini juga termasuk daripada azab kubur. Dan banyak sekali. Kemudian secara singkat amal-amal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Pertama, perbanyak baca surah Al-Mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak baca surat Al-Mulk. Kemudian yang kedua, perbanyak amal saleh. Kemudian yang ketiga, berdoalah agar kita diwafatkan di hari Jumat. Berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan di hari Jumat, dan kita bersabar saat ditimpa sakit. Kalau seandainya kita sabar saat sakit kemudian meninggal, boleh jadi itu husnul khotimah. Karena saat-saat orang sakit itu biasanya setan lebih dekat dibandingkan saat dia sembuh. Ingat, orang sakit itu lebih dekat dengan setan dibandingkan dengan Allah. Karena biasanya kalau orang sakit, ikhwan, apalagi kalau sudah bertahun,
itu biasanya mudah putus asa. Terkadang di antara mereka lah sudah lebih mati saja daripada menyusahkan orang hidup, ya. Atau terkadang menolak takdir, kenapa saya terus yang sakit, kenapa kok nggak disembuh-sembuhkan, kemudian bayangannya macam-macam, akhirnya malas ibadah, ya. Kemudian juga istiqomah, dan istiqomah ini berat, ya, tetapi inilah yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian juga al-mautu bimurabitan fi sabilillah, kematian saat menjaga perbatasan saat jihad. Kemudian juga yang paling penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengamalkan ketakwaan kepada Allah, dan yang paling penting lagi menjauhi sebab-sebab azab kubur yang tadi saya sebutkan tadi, ya, dusta, namimah dan begitu seterusnya. Tapi pembahasan yang terakhir bicara tentang ruh. Kemana ruh saat manusia sudah selesai pertanyaan mungkar dan nakir, artinya selesai fitnah kubur, berarti masuk ke nikmat dan adab kubur kan itu. Kemana ruh ini saat nikmat ataupun adab kubur? Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Ruh, pembahasan di mana ruh ini. Pertama kita akan bagi tentang ruh ini. Ruh para nabi. Pertama, ruh para nabi. Ruh para nabi tentu berada fi a'lal illiyin, berada di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan rafiqil a'la. Karena Nabi SAW ketika meninggal dunia, kemudian malaikat maut mengatakan kepada Nabi dua pilihan, apakah engkau mau hidup terus di dunia dengan kegemilangan kemenangan yang sudah diraih, ataukah mau menyusul teman-temannya di tempat yang paling tinggi di surga? Maka Rasul mengatakan, Allahumma ila rafiqil a'la, saya memilih ke tempat yang paling tinggi di surga. Jadi ruhnya para nabi berada di rafiqil a'la. Kemudian yang kedua, arwahus syuhada, ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, tidak, mereka hidup. Mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika bertanya tentang ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ruhnya para syuhada? Maka Rasul mengatakan, arwahuhum fi ajwafi tairin hadarin laha qanadilun mu'allaqatun bil arsy. Jadi ruhnya para syuhada berada di kendil-kendil, dibawa oleh ketiak burung sorga, kemudian diletakkan digantungkan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruhnya para syuhada berada di kendil-kendil yang dibawa terbang oleh burung-burung, kemudian digantungkan di bawah arsy. Ini ruhnya para syuhada. Kemudian yang ketiga, arwahul mu'minin salihin, ruhnya orang-orang yang beriman yang saleh. Maka takunu tuyuran ta'alluqus syajaril jannah, maka ruhnya orang-orang yang beriman yang soleh, mereka akan digantungkan di pohon-pohon surga. Mereka akan digantungkan di pohon-pohon surga. Adapun yang keempat, arwahul usad, ruhnya orang-orang yang ahli maksiat. Dia orang Islam tapi ahli maksiat, berzina, berdusta, berjudi dan begitu seterusnya. Dia orang Islam tapi usad ahli maksiat. Maka dijelaskan bahwa mereka tetap ditahan dalam kuburan, karena mereka tidak bisa keluar dari kuburannya dan mereka merasakan adab kubur. Mereka tidak bisa keluar dari kuburan. Kemudian juga yang nomor 5, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, masih membahas tentang usad, maksudnya orang yang ahli maksiat. Minhum man yakunu mahbusan ala babil jannah, kama fi haditsil akhar, ra'aitu sahibakum mahbusan ala babil jannah. Adapun orang-orang yang beriman, yang ahli maksiat, kemudian maksiatnya sudah selesai diadab. Kan tadi saya katakan bahwa orang yang beriman yang ahli maksiat kan adab kubur tidak terus, tapi terputus karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Lah sebagian ruhnya itu diletakkan di halaman
pintu sorga. Ya, di halaman pintu sorga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keenam, ruhnya orang-orang kafir. Tentu ruhnya orang-orang kafir, mereka diadab dan tidak bisa keluar dari kuburan, dan mereka akan bolak-balik masuk neraka. Tetapi sekali lagi ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wajalla, keterangan para ulama seperti ini tidak bisa kita katakan dengan jazm, dengan tegas, karena soal ruh itu kan tidak ada yang tahu kecuali. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang ruh ini, maka beliau mengatakan ruh itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan kecuali dengan dalil. Ini kan hanya istiad para ulama saja seperti ini. Tetapi hakikatnya ruh di kuburan itu di mana? Wallahu a'lam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu dengan kondisi ruhnya, apakah mereka orang-orang yang beriman ataukah mereka orang-orang kafir. Adapun ada riwayat yang maudhu yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti ruhnya orang kafir berada di sumur Barhut, diletakkan di sumur Barhut. Sumur Barhut itu yang ada di Hadrul Maut Yaman. Di situ ada sumur, antum bisa klik saja atau di YouTube sumur Barhut. Itu sumur menakutkan yang ada di Yaman. Ya, sampai hari ini para ilmuwan berusaha meneliti itu. Ya, sumurnya besar. Jadi ada yang mengatakan bahwa orang-orang kafir diletakkan di sumur itu. Ya, adapun ruhnya orang-orang yang beriman tentu fil iliyyin, tetapi sekali lagi ini riwayatnya lemah gitu ya, bahkan tidak berdasar. Tapi oleh sebagian ulama ada yang menyebutkan seperti perkataan Imam Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhu Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.